Oke, kita lanjutkan mata kuliah manajemen keuangan. Di sesi ini kita akan mendiskusikan mengenai struktur modal dan leverage. Oke, jadi sebelum kita membahas mengenai struktur modal, kita pahami dulu suatu konsep yang disebut sebagai leverage. Ya. Leverage ini kalau diartikan secara harfiah, artinya adalah dongkrak. Nah, seperti layaknya fungsi dongkrak, leverage itu gunanya untuk mendongkrak, menaikkan dari posisi rendah menjadi posisi yang lebih tinggi, kan gitu kan. Nah, nanti di dalam aktivitas-aktivitas atau keputusan-keputusan struktur modal, keputusan yang diambil di dalam keputusan struktur modal itu nanti salah satunya akan bisa menjadi leverage untuk menaikkan atau mendongkrak kinerja perusahaan. Ya, jadi hubungannya leverage dengan struktur modal kira-kira seperti itu. Keputusan-keputusan yang diambil di struktur modal, keputusan menambah hutang, menambah ekuitas, melunasi hutang, dan lain-lain, membayar beban hutang, membayar biaya ekuitas, semuanya itu akan bisa mempengaruhi leverage atau bisa menjadi leverage yang pada akhirnya bisa meningkatkan kinerja perusahaan. Oke, jadi kalau per definisi, leverage itu adalah efek yang dihasilkan dari biaya tetap terhadap return yang diperoleh oleh shareholders. Jadi, efek biaya tetap terhadap return shareholders. Berarti bisa kita simpulkan atau bisa kita tangkap sebuah informasi bahwa leverage itu adalah aktivitas yang dilakukan pada saat perusahaan menambah biaya tetapnya, ya, menambah biaya tetap. Ini leverage. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya, biaya tetap itu bentuknya seperti apa? Ya, nah, ada dua. Biaya tetap yang dihasilkan dari aset tetap dan biaya tetap yang dihasilkan dari aset finansial. Ingat ya, biaya tetap adalah biaya yang memiliki beban yang biaya tetap adalah kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan secara periodik, secara rutin dalam jumlah yang sama sampai umur yang ditentukan. Ya. Umurnya tergantung umur asetnya. Ya, jadi itu definisi dari biaya tetap, dan sumber biaya tetap itu ada dua, dari aset tetap dan aset finansial. Pada saat leverage atau biaya tetapnya itu muncul dari aset tetap atau fixed asset, maka ini nanti menjadi yang namanya operating leverage. Sedangkan pada saat biaya tetapnya itu muncul dari aset-aset finansial, itu ini disebut sebagai financial leverage. Ya. Yang ini dan yang ini. Jadi operating leverage itu adalah penggunaan biaya operasional tetap untuk memagnify itu memperbesar dampak dari perubahan sales terhadap return perusahaan sebelum pajak dan bunga, atau ini disebut sebagai EBIT, earning before interest and tax. Ya, jadi operating leverage itu pada intinya penggunaan
biaya operasional tetap untuk meningkatkan kinerja perusahaan, ya. Sederhananya seperti itu. Sedangkan financial leverage adalah penggunaan fixed financial cost, biaya financial tetap, sama nanti efeknya untuk memagnify, untuk memperkuat dampak dari perubahan from earning before interest and tax terhadap earning per share. Jadi sama-sama kinerja. Cuma kalau operating leverage itu biaya operasional tetap terhadap EBIT. Kalau financial leverage itu biaya finansial tetap terhadap EPS, earning per share. Ya. Jadi yang ingin didongkrak tuh EBIT atau EPS, tergantung perusahaan melakukan operating leverage atau financial leverage. Nah, EBIT dan EPS ini sama-sama ukuran kinerja. Cuma kan beda dimensinya. Kalau EBIT itu kinerja operasional, kalau EPS itu kinerja pasar terhadap market atau rasio. EPS ini kan masuk ke rasio pasar kan. Itu ya. Kemudian ini adalah ilustrasi dari financial leverage. Belum saya jelaskan ya, operating leverage itu dalam bentuk apa, financial leverage itu dalam bentuk apa. Ya. Di sini dijelaskan bahwa kalau kita baca, perusahaan dapat menerbitkan hutang atau ekuitas untuk mendanai perusahaannya. Dengan menerbitkan ekuitas, perusahaan memberikan kepemilikan atau suara di dalam perusahaan tanpa perlu membayar investor. Walaupun investor tetap harus bayar dalam bentuk dividen, ya. Tapi tidak ada kewajiban untuk membayar secara rutin. Sedangkan dengan menerbitkan hutang, perusahaan meningkatkan leverage-nya dan memiliki keharusan untuk membayar investor. Debt to equity ratio dari perusahaan itu merupakan indikator dari resiko bagi investor. Debt to equity ratio ini atau indikator DER ini merupakan indikator atau rasio dari struktur modal, ya, capital structure. Nah, di dalam diagram di bawahnya diperlihatkan perbedaan dari komposisi aset hutang dan ekuitas yang masuk dalam kategori high leverage dan yang masuk di kategori low leverage. Bedanya apa di sini? Nah, yang low leverage ini tapi khususnya financial leverage, ya. Ini low financial leverage. Yang ini juga low financial leverage. Tidak menunjukkan ilustrasi yang operating leverage, tapi yang financial leverage. Karena nanti untuk operating leverage hubungannya bukan di hutang maupun ekuitas. Nah, kalau di yang low leverage kita lihat low financial leverage. Di sini ada 3 struktur pendanaan, ya, dari aset perusahaan, ekuitas, dan dari hutang. Dan di sini yang paling kecil adalah hutang. Nah, pada saat hutangnya kecil, maka perusahaan itu memiliki tingkat financial leverage yang rendah. Sedangkan di ilustrasi yang sebelah kiri, hutangnya paling besar, ini debt-nya. Nah, pada saat hutangnya tinggi, maka perusahaan itu punya financial leverage yang tinggi juga. Pertanyaannya adalah, Pak, kenapa pada saat ekuitasnya tinggi itu leverage financialnya rendah, pada saat pada saat hutangnya yang tinggi, leverage-nya yang tinggi, high leverage menjadi high financial leverage. Nah, kita ingat definisi leverage tadi.
definisi leverage kan biaya tetap untuk mendongkrak kinerja kan. Ya. Jadi aktivitas yang dilakukan untuk mendongkrak kinerja itu tidak gratis, ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Biaya tetap. Ya. Nah, kita lihat antara ekuitas ya, dan hutang, mana yang memberikan biaya tetap? Ya. Biaya tetap. Biaya tetap itu maksudnya adalah pada saat saya berhutang, saya kan menanggung sejumlah biaya ya. Biayanya apa? Bunga. Ya, biayanya adalah bunga. Bunga. Nah, sifat dari bunga itu pembayarannya gimana? Pembayarannya rutin atau fix. Ya, makanya financial leverage itu adalah aktivitas pada saat perusahaan, ya, jadi financial leverage itu adalah pada saat perusahaan menambah hutang, hutang akan meningkatkan biaya tetap akan meningkatkan kinerja. Ya, kalau ekuitas itu bukan leverage. Yang leverage ini adalah biaya tetap. Karena leverage itu ingat aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan pada saat dia menambah biaya tetap yang pada akhirnya bisa meningkatkan kinerja. Jadi untuk meningkatkan kinerja, perusahaan itu menanggung konsekuensi. Konsekuensi apa? Konsekuensi harus membayar biaya tetap, harus membayar bunga. Tapi selain mendapat konsekuensi ini, perusahaan juga mendapat tambahan dana dari hutang. Nah, tambahan dana ini bisa digunakan untuk meningkatkan kinerja. Kemudian ini adalah posisi leverage apabila dilihat dari laporan laba rugi. Jadi bisa kita lihat karena kan leverage itu kan untuk meningkatkan kinerja. Kinerja itu kan tempatnya ada di laporan laba rugi ya. Neraca itu tidak menunjukkan kinerja. Jadi ya otomatis untuk melihat apakah leverage-nya mendongkrak kinerja, kita lihatnya di laporan laba rugi. Nah, seperti biasa, paling atas adalah sales, kemudian ada HPP, kemudian ada laba kotor, kemudian ada biaya operasional, dan ada EBIT. Nah, operating leverage itu ya berbicaranya dari sini, dari sales sampai EBIT. Ya, bagian ini. Dari sales sampai EBIT. Jadi logikanya gini, operating leverage ya, itu aktivitas yang dilakukan perusahaan pada saat dia menambah aset tetap. Oh, tadi udah saya jelaskan ya aset tetap. Contohnya adalah dia dengan membeli gedung atau pabrik ya, pabrik. Pada saat awalnya dia punya satu pabrik dan sekarang dia beli aset tetap lagi, dapat tambahan pabrik lagi menjadi 2 pabrik. Dampaknya terhadap perusahaan apa? Pada saat pabriknya bertambah, produksi bertambah juga. Pada saat produksi bertambah, logika berikutnya bisa terjadi apa? Penjualan bertambah. Ya, penjualan bertambah, dampaknya dia ini, ya, sales. Ya, dampaknya di sales ini. Tapi pada saat perusahaan itu melakukan operating leverage dengan cara membeli aset tetap, misal beli pabrik, walaupun ada dampak positifnya, tapi juga ada konsekuensinya, yaitu biaya tetap. Biaya tetap contohnya apa? Biaya maintenance. Ya. Atau misal kalau ilustrasi yang paling gampang adalah saya punya usaha, kemudian usaha saya udah berjalan dengan baik, misal saya punya kafe kopi gitu, terus saya buka cabang satu lagi. Nah, cabang satu lagi saya sewa ruko. Ya.
Ruko itu kan aset tetap. Ya. Pada saat saya menyewa ruko tersebut, harapannya produksi saya naik, penjualan saya naik kan gitu. Ya. Jadi aset tetap bisa meningkatkan penjualan. Nah, yang perlu digarisbawahi lagi, rukonya itu harus saya bayar biaya sewanya. Nah, biaya sewa itu kan biaya tetap. Nah, yang jadi masalah dengan biaya tetap itu apa? Biaya tetap itu kan biaya yang besar kecilnya sama terlepas dari berapapun produksinya. Yang jadi masalah adalah ternyata setelah saya sewa, besoknya pandemi COVID muncul. Ada PSBB di mana-mana. Penjualan turun, biaya tetapnya sama. Penjualan turun, biaya tetapnya sama. Nah, ini kan akan menjadi beban operasional. Ya, jadi itu konsekuensinya. Jadi saya menyewa untuk meningkatkan penjualan, tapi saya diberikan tanggung jawab untuk membayar fixed cost-nya, biaya sewanya. Kemudian untuk financial leverage itu mulai dari EBIT sampai EPS. Financial leverage tadi adalah pada saat perusahaan menambah hutang. Menambah hutang dapat dana, menambah hutang dapat bunga. Bunga ini larinya ke sini, menjadi beban bunga. Dana larinya ke neraca di bagian pasifa. Nah, si bunga ini karena dia menjadi beban bunga dan dia mengurangi, maka dampak yang bisa terjadi adalah semakin besar bunganya, maka semakin kecil nanti profitnya. Semakin kecil profitnya, maka earning per share-nya juga semakin kecil, indikator pasarnya semakin kecil. Kalau earning per share-nya kecil, biasanya dia tidak diminati oleh investor. Pada saat dia tidak diminati oleh investor, dia bisa kesulitan menjual saham atau menjual ekuitasnya. Pada saat perusahaan misal belum IPO gitu, dia mau penawaran perdana, bisa jadi nggak terlalu laku. Atau misal perusahaan udah IPO tapi ingin menjual sahamnya lagi, seasonal offering, ternyata juga nggak laku. Bisa jadi dampaknya seperti itu. Di mata investor, perusahaan tidak terlalu menarik. Setelah kita tadi diskusikan definisi, kemudian beberapa ilustrasi leverage di dalam laporan keuangan, sekarang kita akan bahas lebih detail lagi mengenai ilustrasi dampak dari masing-masing leverage, operating leverage, dan financial leverage terhadap kinerja perusahaan. Pada saat perusahaan memiliki tingkat operating leverage yang tinggi, high degree of operating leverage, bisa diartikan bahwa nanti kondisi di perusahaannya adalah pada saat penjualan itu berubah sedikit, misal penjualan naik dari 100 menjadi 150, nah ini kan 50%, oh ini kebanyakan. Misal 100 menjadi 110, ini kan ada tambahan 10% penjualan ya, misalnya sales. Nah, 10% penjualan ini akan berdampak kepada perubahan EBIT yang besar. Ya, misal EBIT-nya dari 25 misal menjadi 50, ekstrimnya gini. Nah, ini kan naiknya 100% kan, 2 kali lipat kan. Nah, ini kalau kondisinya seperti ini, berarti ini EBIT-nya itu operating leverage-nya cukup tinggi ya, high operating leverage. Ya. Karena operating leverage sekali lagi dia menambah aset tetap meningkatkan produksi bisa mendongkrak penjualan. Kemudian
high degree of operating leverage atau tingkat operating leverage yang tinggi juga bisa mengindikasikan bahwa ini dia akan memberikan fixed cost yang tinggi juga. Jadi leverage yang tinggi juga akan memberikan fixed cost yang tinggi. Nah, fixed cost yang tinggi bisa diartikan bahwa perusahaan itu berada dalam kondisi industri yang terotomatisasi sangat tinggi. Jadi penggunaan mesin, penggunaan komputer itu sangat tinggi. Atau istilah lainnya adalah padat modal. Kebalikannya, kalau fixed cost-nya rendah, berarti perusahaan itu bergerak di industri yang sangat custom atau sangat manual ya. Jadi penggunaan tenaga kerjanya yang tinggi. Kemudian higher fixed cost juga bisa diindikasikan bahwa perusahaan itu mempekerjakan employee dengan kemampuan yang sangat spesifik ya. Jadi karena penggunaan mesin dan komputer itu sangat tinggi, maka pekerja itu juga harus memiliki skill yang cukup bagus juga. Jadi nggak cuma bisa modal, misal ada pabrik yang tugasnya pekerjaannya itu buruhnya itu mengepak barang. Nah itu kan sebenarnya nggak bisa dikatakan sebagai highly skilled worker kan. Skillnya untuk mengepak barang itu kan lebih rendah daripada misal harus mengoperasikan mesin atau mengoperasikan komputer. Kemudian higher fixed cost juga bisa mengimplikasikan bahwa perusahaan itu memiliki high product development cost, biaya pengembangan dan riset yang tinggi, mainly focus on R&D. Kemudian rumus-rumus yang di bawah ini cuma ilustrasi persamaan yang digunakan untuk menunjukkan EBIT itu bisa diperoleh dari mana. Ya, jadi EBIT itu diperolehnya dari sales kurangnya operating cost. Operating cost itu fixed cost ditambah variable cost. Nanti sales menjadi PQ. PQ ini adalah harga dikali quantity. Harga dikali kuantitas itu kan ketemu sales. F ini untuk mewakili fixed cost. Variable cost ini, VQ ini untuk variable cost. Cuma itu doang ya. Oke, kemudian ini ilustrasi yang lebih detail lagi untuk menunjukkan apabila perusahaan memiliki dua rencana, plan A dan plan B, di mana masing-masing plan A dan plan B ini memiliki karakteristik leverage yang berbeda. Ya, kalau kita terutama dari biaya operasionalnya ya. Kita lihat dulu yang bagian ini, kita lihat price. Nanti pada saat plan A, plan B ini kan tujuannya nanti untuk memproduksi barang. Pada akhirnya kan digunakan untuk memproduksi barang. Nah, pada saat barangnya udah diproduksi kan akan dijual. Ya, maka di sini ada informasi mengenai harga. Harganya sama per unitnya. Kemudian variabel cost A dan B ini berbeda ya. A dan B berbeda. Fixed cost-nya beda. Nah, kalau kita lihat fixed cost yang besar itu adalah yang B 70.000, sedangkan plan A itu cuma 25.000. Nah, biasanya pertama ya yang bisa kita ambil dari informasi ini, fixed cost. Biasanya fixed cost yang besar itu akan mampu menghasilkan variable cost per unit yang kecil, ya kan? Dibandingkan yang ini. Jadi ini ibaratnya plan B ini modal awalnya besar buat modal biaya tetapnya memang besar. Mesinnya lebih canggih, misal ibaratnya kayak gitu ya. Tapi nanti pada saat dia produksinya semakin banyak, dia akan semakin murah karena biaya variabelnya itu kecil daripada yang A. Ya, itu yang pertama. Kemudian fixed cost ditambah variable cost ini nanti menjadi total cost atau total operating cost. Berarti kalau saya tulis di sini ya, total cost-nya A itu sama dengan 25.000 ditambah 1,5 V. V ini variable cost ya. Total cost-nya B itu 75.000 ditambah
1V. Itu. Jadi ini ada trade-off-nya ya, fixed cost dan variable cost. Kalau mau fixed cost-nya rendah, itu biasanya nanti biaya produksi per unitnya, variable cost-nya akan tinggi, seperti rencana A. Tapi apabila fixed cost-nya tinggi, nanti dampak positifnya adalah biaya variable per unitnya akan rendah. Nah, tinggal mana yang akan dipilih oleh perusahaan nanti. Kalau perusahaan itu mau memproduksi dalam jumlah yang banyak, maka seharusnya plan B ini lebih menarik. Karena nanti pada saat produksinya itu banyak, yang menjadi beban utama itu adalah variable cost-nya. Karena yang dikalikan Q, ini bukan V ya berarti ya, maaf. Ini Q, yang dikalikan unit, itu kan variable cost-nya, bukan fixed cost-nya. Cuma kalau perusahaan itu masih produksinya sedikit, kemudian penjualannya belum terlalu stabil, naik turun, maka rencana A ini lebih cocok karena selain biaya tetapnya rendah, 25.000, ya, pada saat dia harus memproduksi dalam jumlah yang sedikit, 1,5 dolar ini tidak akan terlalu terasa dibandingkan dengan pada saat produksinya banyak. Kemudian modal yang dikeluarkan, invested capitalnya adalah 200.000 dolar untuk project ini, untuk membiayai A maupun untuk membiayai B. Kemudian pajaknya sama, 40%, 40%. Nah, sekarang kita lanjut ke gambar di atasnya. Jadi di sini kalau yang tabel ini adalah ilustrasi data rencana A dan rencana B dalam data kuantitatif. Kalau di gambar 13.2 ini dalam bentuk dia kurva ya. Ini saya ambilkan dari Brigham Houston ya, maupun yang lain ya. Bukunya Brigham yang lain rata-rata ada ini. Nah, saya harapkan sih nanti tetap kalian baca sendiri, karena penjelasan saya bisa jadi belum cukup memberikan pemahaman ya. Belum tentu kalian paham 100% dari yang saya ceritakan. Jadi lebih baik tetap baca sendiri lagi. Oke, balik ke gambar 13.2. Jadi data ini kalau digambarkan akan jadi seperti ini. Pertama A dulu ya. Nah, gambarnya sumbu X-nya adalah penjualan, sumbu Y-nya adalah revenue dan cost ya. Revenue dan cost. Bisa revenue, bisa cost ya, sumbu Y-nya. Bisa revenue, bisa cost. Nanti tergantung kurvanya yang mana. Kemudian di sini kan di masing-masing kurva kan, di masing-masing diagram ini ada 3 garis ya. Fixed cost, yang hijau total operating cost, dan sales revenue. Nah, kira-kira kalian bisa bikinnya nggak ya? Gambar ini dari mana? Bikinnya gampang ya. Pertama yang biru fixed cost kita ambilkan dari 25.000. Ini 25.000 di sini. Nah, ini fixed cost-nya 25.000. Nah, garisnya seperti ini. Berapapun penjualannya, fixed cost-nya akan tetap 25.000. Maka garisnya seperti ini. Kemudian yang kedua adalah operating cost. Yang hijau. Nah, operating cost ini kurvanya dibuat dari persamaan yang ini. TCA. 25.000 plus 1,5 Q. Berarti ini 25.000 plus 1,5 Q. Ya, nanti jadi garis hijau ini, tinggal kita masukkan. Ya, pada saat Q-nya 0 atau sales-nya 0, maka total cost-nya berapa? 25.000 kan, maka kurvanya kan startnya dari sini 25.000. Dan seterusnya ditarik, tinggal dimasukkan datanya. Kemudian yang sales revenue yang warna coklat ini diperoleh dari harga dikali unit. Ya, harga dikali unit. Jadi misal berarti ini adalah 2 dolar dikali Q. Ini juga 2 Q. Kenapa ya? Karena harganya sama, 2 dikali Q, P dikali Q. Kalau yang di kurva B, berarti ini operating cost-nya adalah 75.000 plus 1 Q atau plus Q ya. Ini fixed cost-nya adalah 75
Nah, yang bisa kita simpulkan sederhana dari ilustrasi kurva A dan B apa? Yang pertama, plan B fixed cost-nya lebih tinggi ya ini ya. Ini kan? Lebih tinggi. Ya. Konsekuensinya apa? Atau bisa diartikan apa pada saat fixed cost-nya tinggi? Kan tadi udah dijelaskan di slide sebelumnya kan. Highly automated, kemudian highly skilled worker. Produksi itu banyak menggunakan mesin, banyak memiliki aset tetap perusahaan, sehingga nanti penjualannya bisa naik drastis daripada perusahaan yang fixed cost-nya rendah, gitu kan? Perusahaan yang pabriknya satu sama perusahaan yang pabriknya dua, yang produksinya bakal lebih banyak yang pabriknya dua kan. Itu konsekuensi pertama. Konsekuensi kedua adalah pada saat fixed cost-nya terlalu tinggi, maka kewajiban dia untuk membayar fixed cost itu menjadi lebih berat. Target penjualannya dia kan harus lebih tinggi. Ya. Ilustrasi ada dua orang yang menyewa tempat untuk jualan. Yang si A biaya sewanya adalah 500.000 per bulan. Si B biaya sewanya 5 juta per bulan. Ya. Yang lebih terbebani siapa? Ya si B. Ya, walaupun bisa jadi si B ini sewanya itu gedungnya lebih besar daripada si A. Tapi kan target penjualannya juga lebih besar berarti. Ya, resiko untuk tidak tercapainya bisa jadi lebih besar si B daripada si A. Nah itu konsekuensinya. Ini yang meleverage salesnya, menjadi leverage untuk salesnya nanti. Nah, kemudian ini garis sales dan garis biaya pada saat udah diplotkan ke dalam diagramnya, ini kan bersinggungan. Ya, ini untuk B yang di sini, ini untuk A. Persinggungan ini menunjukkan apa? Menunjukkan titik impasnya. Karena TR sama dengan TC kan. Ini total sales atau total revenue sama dengan TC, ini kan BEP, impas. Nah, kita bandingkan titik impasnya A dan B. Titik impasnya B lebih tinggi daripada titik impasnya A. Ini kan di sini. Anggap aja ini 50 ya. Sedangkan yang ini di sini, anggap aja 70. Berarti untuk A supaya impas dia harus menjual 50, untuk B supaya impas dia harus menjual 70. Targetnya lebih besar. Ya kan, supaya impas saja targetnya lebih besar. Nah, konsekuensinya kenapa bisa seperti itu? Karena fixed cost-nya si A itu tinggi. Ya kan? Ini kan yang tadi nih, berhubungan dengan ini. Tanggung jawabnya untuk jadi lebih besar. Kewajiban target penjualannya jadi lebih tinggi. Itu ya. Itu informasi berikutnya yang bisa diambil. Nah, yang terakhir adalah kita amati daerah yang berada di tengah-tengah garis penjualan dan garis biaya. Kalau yang A berarti yang ini, ya, warna hijau, yang sekarang saya coret merah. Kalau yang si B ya berarti yang ini. Perbedaan gambarnya apa? Perbedaan daerahnya dari A dan B. Perbedaannya adalah luas daerahnya kan. Yang B ini lebih luas, baik yang daerah hijau maupun daerah biru, daripada yang A. Nah, sebelum kita bahas maksudnya luas perbedaannya itu kenapa, yang perlu kita bahas adalah apa bedanya yang warna hijau, daerah warna hijau dengan daerah warna biru. Daerah warna hijau ini adalah daerah yang garis salesnya itu di atas biaya. Atau garis TR-nya di atas biaya. Pada saat TR di atas biaya, maka dia laba. Artinya yang daerah hijau ini adalah daerah laba. Ya, margin labanya.
Sedangkan yang biru, daerah yang biru ini kan garis hijaunya, garis TC-nya ada di atas TR, berarti TR kurang dari TC ini adalah wilayah rugi. Ya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa margin keuntungan B itu lebih besar daripada A, ya kan? Karena daerahnya luasan si B daripada si A. Kenapa margin keuntungannya bisa luas? Karena dia memiliki fixed cost yang lebih tinggi. Ya. Kan ini luas kan gara-gara garis hijaunya itu semakin landai. Ya. Kan ini kan ceritanya salesnya A dan B kan sama, startnya dari 0, ditarik ke secara diagonal, yang B juga startnya dari 0, ditarik diagonal. Yang membedakan apa? Yang membedakan kan garis hijaunya. Garis hijaunya A itu tidak selandai garis hijaunya B. Dia akan lebih vertikal. Kita runutkan tadi kenapa si A lebih vertikal daripada si B. Kenapa si B lebih mendekati horizontal? Karena fixed cost yang tinggi. Karena B ini fixed cost-nya lebih tinggi daripada si A. Ya. Nah, ini ilustrasi leverage-nya. Fungsi leverage-nya itu ilustrasinya di sini. Pada saat fixed cost-nya naik, maka margin keuntungan itu bisa didongkrak. Ya. Fixed cost yang lebih rendah, margin keuntungannya akan jauh lebih sedikit daripada yang fixed cost-nya lebih besar. Tapi selain fixed cost, datang juga yang ini, yang wilayah biru. Yang wilayah biru ini adalah wilayah rugi. Margin kerugian dari plan B atau rencana yang fixed cost-nya lebih besar itu juga akan besar. Gitu. Jadi ada resikonya juga di sini. Nah, selama perusahaan bisa memastikan bahwa penjualannya itu selalu di atas 70, maka rencana ini oke. Tapi kalau perusahaan tidak bisa memastikan bahwa penjualannya itu bisa selalu di atas 70, maka jangan dilakukan. Karena kalau ruginya jauh lebih besar daripada rencana A. Nah, ini maksud dari leverage ya. Jadi wilayah keuntungannya itu dilever, dinaikkan, didongkrak. Tapi pada saat itu juga ada resiko yang lebih besar. Ya kan kayak orang dongkrak kan, mobilnya naik, kita dapat manfaat untuk ganti ban, tapi resiko mobilnya jatuh juga tinggi, ya kan? Daripada pada saat mobilnya tidak didongkrak. Itu ilustrasi dari gambar. Nah, yang ketiga adalah ilustrasi dari perhitungan EBIT dan ROIC, Return on Invested Capital. Jadi ilustrasi ini menggunakan skenario analisis ya, seperti yang sudah kita diskusikan sebelum MIP. Jadi ada kondisi terrible, poor, normal, good, wonderful dengan probability masing-masing ini. Kemudian ada kolom penjualan unit key sesuai dengan kondisi skenario masing-masing yang bisa terjadi. Pada saat kondisinya sangat buruk, maka barang yang terjual itu 0, maka penjualannya juga 0. Kemudian pada saat penjualannya buruk saja, itu penjualannya 40.000 unit, naik sampai 200.000 unit pada saat kondisi yang terjadi itu wonderful. Kemudian expected value-nya adalah 100.000. Ingat 100.000 ini diperoleh dari probability dikali Q. Sigma, ini sigma probability dikali Q ya. Kalau yang sales ini adalah diperoleh dari sigma probability dikali sales, ketemu 200.000. 80.000 di sini ketemu dari 40.000 dikali harganya kan $2. 200.000 unit dikali $2 ketemu $400.000. Nah, kemudian yang membedakan mulai yang bagian ini ya.
Nah ini antara rencana A dan rencana B. Pertama, operating cost biaya operasional. Kalau kita lihat dari rencana A dan rencana B, biaya operasional juga bisa beda. Ya, bisa beda. Pada saat kondisi itu sangat buruk, biaya operasional A kan nggak ada penjualan. Biaya operasionalnya keluar 25.000. Dari mana ini? Dari biaya tetap. Ya, biaya tetap. Nah, ini lebih rendah daripada si B. Si B pada saat tidak ada penjualan nanti, biaya operasionalnya 70.000 karena fixed cost-nya si B 70.000. Ya, dan seterusnya ya. Di sini muncul 110.000 ini diperoleh dari 70.000 ditambah Q-nya berapa? Q-nya kan di sini 40.000. Berarti 70.000 tambah 40.000 ketemu 110.000. 270.000 di sini ketemu dari 75.000 dikali Q. Ya, Q-nya berapa? 200.000, maka 270.000 dan seterusnya. Ini biaya operasionalnya. Ya. Kemudian kolom berikutnya EBIT. EBIT ini diperoleh dari penjualan dikurangi biaya operasional. Penjualan kurangi biaya operasional. Jadi ini contohnya 80.000 dikurangi 85 ketemunya minus 5.000. 400.000 dikurangi 325 ketemunya 75.000 dan seterusnya ya. Berikutnya EBIT dikali 1 mente. Ini adalah EBIT setelah pajak atau EBT berarti nanti jadinya. EBT. Bukan, maaf. Earning after tax ya, karena setelah pajak. Earning after tax. Jadi diperolehnya dari 25.000, yang ini EBIT kan, dikali 1 mente, T-nya adalah 40%. Berarti dikali 0,6, dikurangi 1 kurangi 0,4 kan berarti 0,6. Ketemu. Kemudian ROIC, Return on Invested Capital, return yang diperoleh dari modal yang ditanamkan. Return yang diperoleh dari modal yang ditanamkan. Ini diperoleh dari EBIT, earning after tax, EBIT dikali 1 mente, dibagi invested capitalnya 200.000. Berarti ini kalau yang ini adalah minus 15.000 dibagi 200.000 ketemunya minus 7,5%. Kalau yang ini minus 42.000 dibagi 200.000 ketemunya minus 21% dan seterusnya. Nah, pada intinya yang mau kita lihat pertama EBIT dulu ya. Kita bandingkan EBIT-nya A dan EBIT-nya B. EBIT-nya A itu adalah 25.000, EBIT-nya B 30.000. Jadi lebih besar EBIT A lebih kecil dari EBIT B. Ini dulu ya, pertama. Standar deviasi atau resiko A itu lebih rendah dari resiko B. Kemudian CV-nya juga ya, coefficient variation-nya lebih besar B daripada A. Kemudian ROIC, ya, ROIC A itu lebih kecil dari ROIC B. Standar deviasi ROIC-nya juga lebih kecil A daripada B dan seterusnya. Nah, pada intinya apa? Pada intinya ternyata kinerja keuangan dari A itu lebih besar, lebih baik daripada B. EBIT-nya lebih besar, return on invested capital-nya lebih besar. EBIT ini kan laba operasional. ROIC-nya adalah indikator return yang akan diperoleh dari total dana yang disuntikkan, dari modal yang disuntikkan. Jadi lebih menarik plan A daripada plan B. Yang membedakan plan A dan plan B apa? Biayanya, terutama biaya tetapnya. Jadi ini sekali lagi menunjukkan bahwa semakin tinggi biaya tetap, itu semakin besar kinerjanya, EBIT-nya semakin baik, ROIC-nya semakin baik. Tapi resikonya juga semakin tinggi. Ya, nah semoga ini memberikan gambaran
ya nggak 100% nggak apa, nanti sisanya kalian harus baca-baca lagi operating leverage itu gimana, seperti apa, dan baca dari sumber aslinya yang ada di Brigham. Oke, sekarang kalau kita punya pertanyaan, Pak, bisa nggak kita lihat di perusahaan itu operating leverage atau financial leverage-nya terjadi atau enggak, eksis apa enggak. Nah, kita bisa menggunakan indikator yang namanya degree of operating leverage untuk mencari tahu apakah ada operating leverage apa enggak. Nanti juga ada degree of financial leverage. Jadi nanti degree of operating leverage itu akan menunjukkan suatu angka di mana apabila angka yang muncul itu lebih dari 1, maka operating leverage di perusahaan yang kita amati itu ada. Bisa jadi secara tidak sengaja atau bisa jadi karena disengaja oleh perusahaan. Ya, memang niat untuk meningkatkan atau melakukan leverage untuk meningkatkan EBIT dan lain-lain. Nah, degree of operating leverage itu diperoleh dari persentase perubahan dari EBIT dibagi persentase perubahan dari sales. Oke, jadi biasanya seperti ini ya untuk mengeceknya. Jadi pertama, perusahaan punya data misal sales $10.000. Kemudian dia punya informasi $10.000 ini tercapai karena dia bisa menjual 1.000 unit. Berarti harga per produknya adalah $10, gitu kan? Kemudian dia akan buat skenario apabila coba saya salesnya saya kurangi dan saya tambah dengan persentase yang sama. Di sini minus 50 plus 50%. Berarti ini dikurangi 500, ketemu salesnya 500 unit. Kemudian di case yang satunya adalah ditambah 500. Salesnya ketambahan 500 unit. Ya. Nah, pada saat salesnya berubah, dampaknya apa? Yang pertama, pada saat unit terjualnya berubah, dampaknya adalah yang pertama tentunya sales revenue-nya juga berubah. Ya. Ini menjadi $5.000. Ingat karena harganya adalah $10. Ya, makanya dikali, ini juga dikali $10 ketemu ini. Ya, salesnya ini turun, yang satunya naik. Jelas ya. Kemudian variable cost-nya juga akan berubah. Dari 5.000 menjadi 2.500, dari 5.000 menjadi 7.500. 2.500 ketemu dari mana? Ini ada datanya kan? Variable cost $5 dikali key. Nah, yang case 2 key-nya adalah 500, maka 5 dikali 500 ketemu 2.500. Yang satunya 5 dikali 1.500, maka menjadi 7.500. Kemudian yang terakhir adalah fixed cost. Fixed cost-nya diketahui 2.500 di sini. Maka mau berapapun key yang terjadi, ini tetap 2.500, ini tetap 2.500. Ya. Nah, setelah kita punya penjualan, biaya variabel dan biaya tetap, kita bisa mendapatkan EBIT. Tinggal kita kurangi. Ya, ingat EBIT itu adalah sales dikurangi total cost. Total cost itu adalah variable cost tambah fixed cost. Ketemu EBIT-nya ya di baris yang terakhir ini. 2.500 turun menjadi 0 dan naik menjadi 5.000. Ya. Nah, kemudian kita cek 2.500 ke 0 itu berapa persen? Nah, turunnya 2.500 ke 5.000 itu naiknya berapa persen? Ini turun 100%, ini naik 100%. Kemudian menggunakan persamaan DOL ya, itu tingkat perubahan degree of percentage ya, degree of change, degree of perubahan, tingkat persentase perubahan EBIT dibagi persentase perubahan
sales menggunakan case 1 maupun case 2. Hasilnya akan sama ya. Hasilnya akan sama. Jadi tadi salesnya naik 100%, EBIT-nya naik 100% karena salesnya naik 100%, EBIT-nya turun 100% karena EBIT-nya turun 50. EBIT-nya turun 100% karena salesnya turun 50%. Nah, dolnya adalah 2, sama. Ya. Selama dia lebih dari 1, maka operating leverage itu ada operating leverage. Ya, jadi untuk kasus tadi ada operating leverage. Nah, ini juga bisa dihitung menggunakan formula satunya. Ketemunya juga sama, 2. Gampang ya? Oke, jadi itu sesi pembahasan terakhir untuk sesi struktur modal dan leverage. Minggu depan akan kita lanjutkan tentang struktur modalnya, jadi ini masih leverage. Kemudian jangan lupa ada latihan soal untuk minggu depan, jadi silakan coba dikerjakan. Ini kalian diminta untuk menghitung degree of operating leverage maupun financial leverage. Ya, jadi silakan disiapkan untuk minggu depan. Terima kasih.